Halo Sobat 100, masih bersama saya Kristi Ningsih dalam program 100 Institut. Kali ini kita akan membahas bab senyawa karbon. Dengan soalnya kita lihat ya. Tulislah hasil reaksi antara dietil ether dengan yang A, fosforus pentaklorida, yang B, hidrogen iodida atau Hi. Jadi diminta hasil reaksi antara dietil ether dengan fosforus pentaklorida dan hidrogen iodida. Pastinya Sobat 100, langkah pertama yang harus perlu diingat adalah reaksi antara ether dengan fosforus pentaklorida dan hidrogen iodida. Untuk penjelasannya kita bisa lihat berikutnya ya. Kita lihat di sini penjelasan dari reaksi ether dengan fosforus pentaklorida dan hidrogen iodida. Yang pertama, reaksi ether dengan fosforus klorida atau PClE. Jadi di sini dimisalkan hanya fosforus klorida, PClE, karena nanti ada reaksi fosforus triklorida yaitu PCl3 dan ada fosforus pentaklorida yaitu PCl5. Nah, penjelasannya kita lihat. Ether tidak dapat bereaksi dengan PCl3, tetapi dapat bereaksi dengan PCl5 karena mudah mendapatkan energi. Namun, dalam reaksi alkohol ditambah PCl5 pasti menghasilkan HCl, tetapi pada ether tidak menghasilkan HCl. Dengan rumus, jadi di sini ternyata salah satu cara membedakan ether dengan alkohol itu dengan PCl3 dan PCl5. Untuk ether tidak bereaksi dengan PCl3, tapi kalau alkohol bisa bereaksi dengan PCl3. Dan di ether dengan PCl5 itu tidak menghasilkan HCl, tapi kalau di alkohol itu nanti menghasilkan HCl. Nah, kita lihat penjelasan berikutnya yaitu reaksi ether dengan fosforus pentaklorida. ROR aksen ditambah PCl5 menghasilkan RCl ditambah R aksen Cl ditambah PoCl3. Jadi di sini kalau ada ether itu perlu diingat ya. Jadi gugus fungsinya O. Jika ditambah PCl5 itu akan menghasilkan alkil halida. Jadi alkil halida dan hasil sampingannya PoCl3. Dia tidak menghasilkan HCl. Oke ya Sobat 100, sudah ingat ya reaksi antara ether dengan PCl5. Kalau sudah, kita tulis reaksi antara dietil ether. Dietil di mana gugus fungsinya adalah C2H5. Dietil berarti nanti C2H5-nya artinya R dan R aksennya ini diganti dengan C2H5, R aksennya juga C2H5. Kemudian terikat di atom O, itu adalah dietil ether. Maka bisa kita tulis reaksinya ya. Jadi reaksi dietil ether dengan fosforus pentaklorida adalah C2H5O C2H5 ditambah PCl5 menghasilkan 2C2H5Cl ditambah PoCl3. Kenapa di sini bisa digabung? Karena R dan R aksennya sama, sedangkan tadi menghasilkan 2 alkil halida. Makanya bisa kita gabung menjadi 2C2H5Cl. Jika Sobat 100 sudah ingat reaksi antara ether dan fosforus pentaklorida, baru kita beri nama hasil reaksinya. Di mana C2H5Cl ini adalah sebagai senyawa alkil halida dan diberi nama C2H5 itu adalah alkil etil dan Cl ini sebagai halida namanya klorida.
Maka C2H5Cl diberi nama dengan etil klorida. Oke Sobat 100, sudah ingat ya reaksi antara ether dengan PCl5. Kalau sudah ingat, kita lanjut yang soal B, yaitu reaksi dengan hidrogen yodida. Jadi pertama yang perlu diingat kembali adalah reaksi antara ether dengan hidrogen yodida. Kita lihat penjelasannya. Reaksi ether dengan hidrogen halida atau asam halida atau HX. Yang pertama yang perlu diingat, nanti untuk HX di sini itu ada keadaan terbatas dan ada keadaan berlebih ya. Kita lihat yang pertama, ether mudah terurai oleh asam halida, terutama asam yodida atau HI. Adapun rumus reaksi ether dengan HX pada keadaan terbatas dan berlebih. Kita lihat di mana HX di sini ya. Itu nanti kita ganti dengan HI, tapi kita tulis dulu reaksi secara umum antara ether dengan HX jika keadaan terbatas dan berlebih. Yang pertama, jika keadaannya terbatas, ya, keadaan terbatas, reaksinya ROR aksen ditambah HX akan menghasilkan ROH ditambah R aksen X. Jadi kalau ada ether ditambah HX terbatas, itu hasilnya ROH sebagai alkohol dan R aksen X sebagai alkil halida. Kemudian yang kedua, jika keadaannya berlebih. Jika berlebih, ROR aksen ditambah 2HX menghasilkan RX ditambah R aksen X ditambah H2O. Artinya berlebih itu jika HX-nya jumlah koefisiennya ada 2, itu artinya berlebih. Hasilnya tidak menghasilkan alkohol, tapi hasilnya alkil halida dan H2O atau air. Nah, ini Sobat 100 harus perlu ingat kembali ya. Kalau Sobat 100 sudah ingat, baru kita reaksikan antara dietil ether dengan HI terbatas dan HI berlebih. Kita lihat reaksinya ya. Reaksi dietil ether dengan hidrogen yodida. Yang pertama untuk terbatas C2H5O C2H5 ditambah HI menghasilkan C2H5I ditambah C2H5OH. Tadi sudah ditulis rumus secara umum. Jika ada ether ditambah HI terbatas, hasilnya adalah alkil halida dan alkohol. Kemudian kita beri nama ya, ingat C2H5I sebagai alkil halida, di mana C2H5 sebagai alkil etil, I sebagai yodida, maka C2H5I namanya adalah etil yodida. Kemudian untuk C2H5OH, karena ada OH, ini adalah gugus alkohol, adalah senyawa alkohol, di mana namanya alkanol, karena C-nya ada 2, C2 itu sebagai et, makanya namanya adalah etanol. Itu untuk reaksi ether dengan HI terbatas. Selanjutnya, jika ada ether ditambah HI berlebih, kita lihat reaksinya. C2H5O C2H5 ditambah 2HI menghasilkan C2H5I ditambah C2H5I ditambah H2O. Tadi juga sudah dijelaskan, jika berlebih artinya HI-nya ada 2, di mana hasilnya adalah alkil halida dan air. Maka C2H5I diberi nama C2H5 sebagai alkil etil, I sebagai yodida, maka namanya etil yodida. Ini adalah reaksi antara ether dengan hidrogen yodida. Oke ya, kalau sudah, kita simpulkan hasil reaksi antara dietil ether dengan fosforus pentaklorida dan hidrogen yodida. Kita lihat. Jadi, hasil reaksi antara dietil ether dengan yang A, fosforus pentaklorida menghasilkan etil klorida.
Kemudian dengan hidrogen yodida Hi terbatas menghasilkan etanol dan etil yodida. Kemudian dengan hidrogen yodida Hi berlebih menghasilkan etil yodida dan air. Oke ya Sobat 100, sudah ingat ya reaksi antara eter dengan fosforus pentaklorida dan hidrogen yodida? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!